Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya sudah ketemu dengan perwakilan pemrakarsa dan penyelenggara IJKD Keeping Contest League. Kita sebut aja dah Liga Keeping Contest IJKD tahun 2022. Gitu ya, Paman Hendri. Ini kan Indonesian Japan Koi Dealers yang ada di Indonesia. Setahu saya itu kan ada puluhan, 50, mungkin ada 100 lah. Kenapa cuma 25 yang ikut? Saya jelasin ya. Sedikit banyaknya. Kita pada saat awal itu sebenarnya kita bikin shortlist kriteria. Oh oke. Jadi dipilih ya dealernya ya? Ada kriteria yang dealer-dealer itu bisa ikut. Oke. Di peringkat pertama adalah Shinkokai member. Target utama kita sebagai peserta ini. Oke. Di Indonesia bulan November itu semua Shinkokai member sudah kita hubungin. Dan semua alhamdulillah mereka mau bergabung. Oke. Itu dari Shinkokai member. Oke. Ada lebih kurang 13 dealer di Indonesia yang Shinkokai member. Oke. Yang aktif itu 11. Nah, setelah itu selanjutnya adalah dealer yang punya agent di Jepang. Jadi karena kita asumsikan kalau dia sudah punya agent, berarti dia sudah punya akses untuk mendatangkan ikan langsung dari Jepang. Jadi memang yang sub-sub dealer ini tidak dimasukkan ke sini ya. Jadi ikannya memang harus langsung dari Jepang. Ya, ceritanya kan, gitu ya. Ini kan Indonesian Japan Koi ya. Japan Koi, jadi konsep kita tuh yang benar-benar yang pure Japan Koi yang untuk event ini. Terus yang ketiga itu adalah dealer-dealer yang mempunyai fasilitas. Event itu dia sewa ataupun dia apa, itu yang penting dia punya fasilitas. Itu sebagai salah satu yang sebagai kita standar kita ya dalam pemilihan. Terus yang terakhir itu adalah jadi kita usahakan yang menjadi peserta itu tidak menjual atau melelang ikan-ikan lokal. Jadi yang pure dia main ikan impor. Nah itulah kriteria-kriteria yang menjadi peserta dealer peserta dalam. Akhirnya terpilihlah 25 dealer yang sekarang ikut serta sekarang ini ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini sebenarnya dealer itu kenapa sih mau bergabung bareng-bareng menyelenggarakan event kayak begini itu, kenapa mereka mau sih? Sesama dealer itu kan kita punya semangat, kita lihat kondisi sekarang saat ini di Indonesia. Ikan-ikan berkualitas itu sudah jarang terlihat. Ikan-ikan kualitas ikan impor yang benar-benar selama ini kita mimpi-mimpikan itu, yang kita idamkan itu sudah jarang terlihat. Nah dengan dasar itulah how to memperkenalkan ikan-ikan yang bagus lagi. Terus terang sih saya sendiri sebagai penggemar koi sih ngelihat ikan impor juga banyak yang keropek ya. benar. Gitu kan ya. Jadi mau diangkat lagi ke quality yang right quality gitulah ya. Ini pandangan saya dari luar loh. Loh kalian para dealer ini kan sebenarnya bakal bersaing juga di acara yang ini. Gimana? Bersaing secara sehat. Jadi kita bersaing di sini ya hal yang dalam kita provide ikan yang bagus. Betul. Jadi di sini memang kita dealer itu bersaing untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ikan-ikan yang bagus. Ya, yang disajikan kepada kita sebagai penggemar koi gitu kan ya. Karena memang pertaruhan di kita itu kalau kita bisa provide ikan yang bagus, ya pasti hasilnya bagus. Ini jauh menjadi lebih menarik daripada saya cuma mengikuti auction yang diselenggarakan oleh satu dealer atau satu penyelenggara. Sebab ini pesertanya ini bakal bersaing loh menyediakan ikan-ikan yang baik gitu loh ya. Jadi memang benar-benar ini menarik untuk kita. Nah, hal yang pasti akan menarik lagi untuk kita ya sebagai penggemar koi, sebagai calon peserta, ini hadiah dan gelar yang saya mau tanyakan. Yang saya tahu dan sudah saya sebutkan di video sebelumnya, Grand Champion-nya akan dapat 5% dari total nilai auction kan. Sekarang sih ekspektasi nilai auction-nya itu sampai berapa nih? Ya, kalau total hadiah sebenarnya itu 20% dari nilai lelang. 20%? 20% dari nilai lelang. Oke. Karena hadiah 20% berarti kan tergantung dari target hasil lelangnya. Sampai 5 miliar nggak? Hopefully bisa lebih juga. Oke, saya anggap 5 miliar. Berarti kalau 5 miliar, 20% untuk hadiah. Berarti yang akan disediakan untuk hadiahnya adalah 1 miliar rupiah. Ya, dibagi-bagi. Berarti Grand Champion-nya kebagian 5% berarti 250 loh. 250 juta. Enggak kecil loh ya. Wah, makin menarik. Dan amazingly, kita kan sebagai penyelenggara tuh berekspektasi, punya target gitu. Dan semakin kesini, target awal kita tuh udah jauh lewat gitu. Oh gitu. Semakin kesini naik. Karena kan kita juga
ya sesama dealer sering ngobrol, sering ketemu, ya sering tukar pikiran pada hunting ikan, dan memang serius semua. Serius semua, dan ya spirit kompetisinya dalam hal ini positif ya. So far mereka hunting fresh ikan dari Jepang langsung. Itu juga alasan kenapa kita mundurin acara ke Januari, yang targetnya sebenarnya di Desember kemarin. Oh, jadi untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa cari ikan-ikan yang baik ya dari Jepang gitu. Jadi di Jepang itu sekarang udah heboh. Indonesia bikin sesuatu event yang gila, jadi semua dealer-dealer yang punya akses ke Jepang itu udah request ikan-ikan terbaik. Sampai kemarin beberapa breeder kita dengar informasinya prepare untuk dealer A, dealer B, dealer C di Indonesia. Berarti arti katanya si dealer itu serius. Dan di Jepang juga sudah heboh sekarang. Indonesia itu mau bikin event ini. Jadi para breeder dan agent di Jepang juga udah pada heboh ya? Ini makin menarik buat kita semua untuk nunggu nih. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Sangat senang juga sih dengan ada acara ini gitu. Oke. Jadi excited ya dengan acara ini ya? Iya, walaupun ya agak-agak ngeri juga karena nah itu ngeri itu pertanyaan saya. Gitu. Nah pertanyaan saya kan, apakah nggak ngeri ini menghadapi dealer-dealer yang lain? Gimana? Sangat ngeri karena isinya senior semua itu. Strategi apa yang mau diterapin ini? Kalau saya pribadi sih ya mau nggak mau harus turun ikan yang terbaik lah, yang the best gitu loh. Iya, karena kan ya seperti yang kita tahu lah, yang dari semua dealer itu isinya semuanya dealer-dealer yang udah berpengalaman, yang udah yang jam terbangnya udah oke gitu kan ya. Jadi mau nggak mau saya yang apalagi ada di luar kota sendiri nih, luar pulau malah. Kalau nggak ngasih yang terbaik, siapa yang mau ikut ngebit gitu kan? Betul. Ya, baik. All out lah. Soal hadiah itu juga bukan cuman Grand Champion. Jadi selain Grand Champion akan ada Mil Champions, ada runner up Grand Champions, kemudian ada juara 1, 2, 3 untuk masing-masing variety. Selain 1, 2, 3 ada juara 4 dan 5 yang akan mendapatkan poin dan tentu saja sertifikat ya. Tetapi tidak kebagian memang persentase dari nilai auction itu. Nah, selain untuk kita sebagai peserta akan ada hadiah dan penghargaan, nanti puncaknya peserta itu kan akan ada penghargaan namanya IJKD Top Koi Owners 2022. Berikutnya saya mau nanya penjurian nih, gimana caranya melakukan penjurian, kapan dilakukan penjurian? Oke, untuk penjuriannya, Pak De, itu kita melakukan offline. Jadi memang harus dibawa ke tempat biar lebih bisa kita penjuriannya lebih fair dan memang benar-benar nyata kita lihat. Dan nanti kita akan siapkan tempat di daerah Jabodetabek. Di Jabodetabek. Daerah Jabodetabek itu nanti akan kita adakan layaknya Koi Show. Untuk waktunya itu akan kita laksanakan di antara November Desember. Oke, akhir tahun lah ya. Akhir tahun. Kami harapkan sih hadir karena ini emang acara penjuriannya kami akan memberi jaminan ini akan jadi acara yang spektakuler. Oke. Nah, itu dan dewan jurinya Dewan jurinya kita pakai certified judges. Jadi certified judges international certified judges. Itu kita akan request ke Sinkokai. Jadi kita tidak jadi begini, ada terkadang di komunitas-komunitas penghobi itu beranggapan, wah kalau jurinya dibawa gengnya dealer ini, pasti ikan dealer ini yang menang. Kalau dibawa dari geng dealer B, pasti ikan dari dealer B. Nah, untuk menghindari itu kita langsung minta surat resmi ke Sinkokai. Nanti akan kita request ke Sinkokai untuk mereka provide juri. Jadi tidak ada dari agennya dealer A, B, C, D. Ya. Jadi Sinkokai yang akan appoint judges-nya ya. Most likely kemungkinan besar berarti dari Jepang. Kemungkinan besar dari Jepang. Kita berharap tidak ada pandemi segera berakhir supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi mereka bisa datang. Yang kita khawatirkan cuma itu sih. Kalau memang pandemi sudah reda, ya kemungkinan besar mereka akan datang. Ya, oke. Itu sih. Saya dengar ada dukungan dari Japanese Embassy, dari Kedutaan Besar Jepang.
Sebenarnya belum official ya. Belum official. Okay. Cuma mereka merespon baik. Memang bagaimanapun kan ini kerjasama antar dua negara ya. Karena koi itu adalah tradisi Jepang. Ya. Besar mereka akan mensupport acara inilah ya. Ya. Bentuknya apa belum tahu ya. Tantangannya ya semua dealer keluarkan ikan yang bagus. Dan ada batasan yaitu yang OP-nya 10 itu. Nanti kan koi enggak ada batas harganya. Betul, enggak ada batas. Intinya kalau yang dikeluarkan nggak bagus kan ya nggak ada yang ngebid juga kan gitu loh. Ya harus harganya di atas OP itu kan. Betul. Jadi orang barusan mau OP tertarik gitu. Iya. Nah berarti ya, harusnya semua dealer ini bukan untuk cari uang. Mungkin ya rugi dikit nggak apa-apa malah gitu. Oh jadi malah ada kemungkinan dealer rugi ya. Gitu. Ya umpamanya ikan di atas ikan sekitar 20 juta di UP 10 kan orang mau, Pak. Iya. Sekarang yang lelang tuh pinter-pinter. Sekarang ini kan benar-benar event ini untuk koi-koi yang diimpor dari Jepang. Sedangkan di Indonesia ini kan banyak breeder. Nasib para breeder Indonesia ini gimana? Kebetulan Om Keko nanya, memang kita sudah on plan, dan bukan hanya on plan tapi kita sudah mulai jalan juga untuk mencoba masuk ke ranah itu. Jadi kita mau bikin event yang serupa dengan judul Indonesia Koi Breeder League 2022. Kita punya ide supaya meningkatkan kualitas ikan lokal ke depannya. Bagaimana caranya? Ya, itu mungkin salah satu caranya adalah kita bikin liga. Cuma ini masih on progress, sudah sounding dengan beberapa pihak-pihak terkait, dan kemungkinan besar akan ada, tapi tunggu tanggal mainnya. Baik. Tentu saja ini juga akan menarik sekali ya, karena koi-koi yang dihasilkan di Indonesia juga kualitasnya banyak yang bagus-bagus, breedernya banyak, jadi menarik juga kita sebagai peserta gitu. Mama dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.